Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang apa ya? Tentang limit tak tentu, di mana fungsinya adalah fungsi aljabar. Nah, nanti yang kita bahas adalah bentuk tentang limit bentuk akar ya, di mana nanti kita gunakan dengan perkalian sekawan. Nanti kita bahas 2 soal agar kalian paham ya untuk menyelesaikan soal model ini. Oke, langsung saja untuk nomor 1 ya. Saya punya ini, limit X mendekati minus 3, gitu ya. Fungsinya adalah X kuadrat dikurangi 9, kita bagi dengan 3 dikurangi akar 2X ditambah 15. Nah, kalau model ini ya, perhatikan, di sini penyebutnya mempunyai bentuk akar. Nah, ini kalau kita masukkan secara langsung, ini termasuk limit tak tentu ya, karena hasilnya adalah 0/0. Nah, maka kita kalikan dengan bentuk sekawan agar diperoleh nilai limit. Oke, untuk menyelesaikannya berarti kita kalikan bentuk sekawan dari penyebutnya ini mengandung bentuk akar ya. Berarti kita kalikan sekawannya. Berarti kalau kita kalikan, kalau ini 3 dikurangi akar ya, maka bentuk sekawannya adalah 3 plus akar. Berarti bentuk sekawannya adalah 3 ditambah akar dari 2X ditambah 15 gitu ya. Nah, berarti pembilangnya kita samakan agar tidak merubah nilai. Berarti sini 2X plus 15. Oke ya, gitu. Nah, sekarang kita jabarkan ini menjadi limit X mendekati minus 3. Nah, karena penyebutnya bentuk akar tadi sekawan ya, maka bisa diubah menjadi ini. Penyebutnya bisa diubah menjadi 3 kuadrat, oke, dikurangi akar dari 2X plus 15, ini kita kuadratkan. Nah, yang atas, perhatikan, di sini X kuadrat dikurangi 9, itu kan bisa dijabarkan ya. Ini menjadi apa? X dikurangi 3, X ditambah 3. Gitu ya. Nah, ini dikalikan dengan, di sini tetap ya, 3 ditambah akar 2X plus 15. Oke, dari sini sudah paham? Ya, sekarang kita jabarkan dulu. Ini limit X mendekati minus 3, yang atas tetap ya, tidak berubah. Kita tulis dulu X minus 3, di sini X plus 3, kemudian ini 3 ditambah akar 2X plus 15. Nah, ini 3 kuadrat itu hasilnya adalah 9. Karena ini akar dikuadratkan, berarti akarnya hilang. Sehingga menjadi dikurangi 2X plus 15. Oke ya. Nah, sekarang kita tulis lagi limit X mendekati minus 3. Kita sederhanakan yang penyebut ya. Yang atas kita tulis dulu tetap. Ini X plus 3, kemudian ini 3 ditambah akar 2X plus 15. Nah, 9 dikurangi 15 berapa? 9 dikurangi 15, hasilnya adalah minus 6. Kemudian ini minus 2 ya, dikurangi 2X, berarti minus 2X. Oke, dari sini sudah paham ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita tulis lagi limit X mendekati minus 3. Oke, yang atas kita tulis tetap dulu ya. Ini X minus 3, ini X plus 3. Di sini 3 plus akar 2X ditambah 15. Oke ya. Nah, minus 6 dikurangi 2X. Ini kan bisa diringkas ya.
Di sini ada menggunakan sifat distributif ya. Karena 6 dan minus 2 itu ada FVB ya, yaitu 2 ya. Berarti kita tulis saja minus 2. Minus 2 kita keluarkan, gitu ya. Kemudian ini kita tulis 3 plus X. Atau kita tulis saja minus 2, ini dikalikan X, gini ya. Kemudian ini ditambah dengan minus 2 biar menjadi minus 6, kita ditambah 3 ya, kita kalikan dengan 3. Nah, sebelum kita lanjutkan, perhatikan di sini ada pembilang dan penyebut yang memiliki suku sama ya. Berarti bisa kita coret, yaitu ini, X plus 3 ini sama. Bisa kita sederhanakan ya. Nah, sehingga menjadi bentuk ini. Saya lanjutkan di sini, sama dengan limit X mendekati minus 3. Oke. Di sini X minus 3. Kemudian di sini 3 ditambah akar 2X plus 15. Kita bagi dengan minus 2. Oke. Nah, sekarang kita masukkan aja. X-nya kita ganti dengan minus 3. Sehingga ini minus 3 dikurangi 3, gitu ya. 3 ditambah akar 2 dikali minus 3 ditambah 15. Oke, kita bagi dengan minus 2. Sehingga menjadi berapa? Ini minus 3 menjadi minus 6. Dikalikan dengan 3 ditambah, perhatikan, di sini minus 6 ditambah 15. Berarti akar 9. Kita bagi dengan minus 2. Oke, ini minus 6. 3 ditambah 3 ya. Berarti 6 ya. Oke, dikali 6. Kita bagi dengan minus 2. Nah, diperoleh berapa ini? Minus 36 dibagi minus 2. Hasilnya adalah 18. Nah, jadi diperoleh nilai limit itu adalah 18. Gitu ya, mudah sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2 ya, agar kalian lebih paham cara menyelesaikan bentuk limit tak tentu ya, terutama dalam bentuk akar. Oke, kita soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 itu ada limit X mendekati 0, kemudian akar X kuadrat plus 5X plus 4 dikurangi akar X kuadrat dikurangi X plus 4 dibagi dengan 6X. Nah, caranya sama ya, kita kalikan sekawan. Oke, kita kalikan sekawan langsung ya. Dari ini di atas atau pembilangnya merupakan bentuk akar, berarti kita kalikan sekawan aja. Nah, caranya mudah sekali ya. Coba perhatikan. Sekawan dari ini adalah apa? Kita ubah min menjadi plus. Nah, berarti sekawannya itu X kuadrat plus 5X plus 4, gini ya, ditambah akar X kuadrat dikurangi X plus 4, gini ya. Nah, sehingga ini ikut aja penyebutnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 ditambah akar X kuadrat dikurangi X ditambah 4, gitu ya. Nah, sehingga kita sederhanakan ya, itu menjadi apa? Limit X mendekati 0, pembilangnya menjadi ini. Ingat ya, ini karena bentuk perkalian dengan sekawan, sehingga pembilangnya berubah menjadi akar X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 kuadrat dikurangi akar X kuadrat dikurangi X plus 4 kuadrat. Nah, penyebutnya tetap ya, dikalikan aja 6X dikali akar X kuadrat ditambah 5X plus 4. Kemudian ditambah akar X kuadrat dikurangi X plus
Gitu ya, paham? Nah, sekarang perhatikan limit X mendekati 0. Ini kalau kita sederhanakan, karena akar itu dikuadratkan, berarti akarnya hilang ya. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 4, kita kurangi dengan X kuadrat dikurangi X ditambah 4. Nah, kita bagi dengan 6X, ini sama ya, akar X kuadrat ditambah 5X plus 4 ditambah akar X kuadrat dikurangi X plus 4. Oke, sekarang kita sederhanakan pembilangnya. Limit X mendekati 0, gitu ya. Nah, kalau kita sederhanakan ini berapa ini? X kuadrat dikurangi X kuadrat, hilang ya. Kemudian 5X dikurangi minus X, sama saja dengan 5X ditambah X. Sehingga menjadi 6X. Kemudian 4 dikurangi 4, habis ya, 0, oke. Nah, yang penyebutnya kita tulis lagi, 6X dikalikan dengan akar X kuadrat ditambah 5X plus 4. Oke, ini sama, X kuadrat dikurangi X plus 4. Gitu ya. Nah, perhatikan, di sini bisa kita sederhanakan karena ada pembilang dan penyebut yang sama ya. Berarti ini kita coret aja. Sehingga menjadi ini, limit X mendekati 0, X akar dari X kuadrat plus 5X plus 4 ditambah akar X kuadrat dikurangi X plus 4. Nah, sekarang kita masukkan aja nilainya langsung. X sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Sehingga menjadi 1 per akar, masukkan saja 0 ditambah 0 ditambah 4 ya. Kalau X nya kita ganti 0 ya, berarti 0 ditambah 0 plus 4, jadi akar 4. Kemudian yang sini sama, X nya kita ganti 0, jadi 0 dikurangi 0 plus 4, berarti akar 4. Nah, sehingga menjadi berapa? 1 dibagi 2 plus 2, sehingga menjadi 1 per 4. Gitu ya. Nah, jadi nilai limitnya itu adalah 1 per 4. Gitu ya, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang limit fungsi aljabar tak tentu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.